Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Safitri Akbar dari kelas A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mengembangkan stimulus perkembangan kecerdasan majemuk, yakni kecerdasan logika matematika melalui permainan say it, make it, and write it. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk membuat stimulus ini. Let's go! Pengembangan kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Kecerdasan ini melibatkan keterampilan mengolah angka dan atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Komponen kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis memiliki proses yang khas. Proses tersebut meliputi: pertama, kategorisasi, yakni penyusunan berdasarkan kategori, penggolongan berdasarkan kriteria tertentu. Kedua, klasifikasi, yakni penggolongan berdasarkan kaidah atau standar tertentu. Ketiga, pengambilan kesimpulan. Keempat, generalisasi, yakni penyimpulan umum dari suatu kejadian, hal, atau data. Kemudian, penghitungan, yakni kegiatan numerikal seperti kalkulasi dan menghitung. Hipotesis, yakni kegiatan dan mencoba sesuatu untuk mengetahui kebenaran dari perkiraan atau dugaan. Kemudian, indikator kecerdasan logika matematika pada AUD. Yang pertama, anak senang bermain angka, menghitung benda-benda di sekitarnya, mengidentifikasi nilai mata uang, dan punya rasa ingin tahu untuk nilai mata uang. Kedua, senang dengan permainan yang mengandalkan logika dan strategi. Ketiga, menjelaskan masalah-masalah sederhana secara logis. Keempat, merancang eksperimen sederhana. Kelima, senang bermain konstruksi, kemudian memahami hubungan sebab akibat dan dapat mengelompokkan benda-benda dan mengurutkan secara hierarki dan mudah. Pengembangan kecerdasan logika matematika yang pertama, mengenalkan konsep bilangan seperti menghitung bagian benda. Mengenalkan konsep bilangan yang pertama, menghitung bagian benda. Kedua, bermain kartu atau angka. Terus tahap kedua, pengenalan konsep pola seperti bangun datar, ada segitiga, segi empat, persegi panjang, lingkaran. Kemudian penemuan hubungan logis seperti menyusun puzzle, bermain konstruksi. Di sini tujuan dari permainan ialah pertama, anak dapat menghitung baik penjumlahan atau pengurangan. Dalam stimulus ini diharapkan anak dapat berhitung baik penjumlahan atau pengurangan sambil bermain, sehingga anak tidak merasa sedang belajar. Permainan ini dapat membantu anak dalam proses belajarnya. Kedua, melatih anak untuk dapat mengambil keputusan. Dalam permainan ini, anak dapat menyimpulkan hasil penjumlahan atau pengurangan dari soal yang diberikan. Hal ini dapat mengasah kemampuan berpikir dan anak dapat memberikan suatu kepastian. Manfaat kegiatan untuk kecerdasan lain. Yang pertama, kecerdasan spasial visual. Dalam stimulus ini juga dapat membantu anak untuk mengembangkan kecerdasan spasial visual. Anak berimajinasi, memiliki rasa bahagia, senang karena bermain, dan dapat membedakan bentuk dan warna dari bangun datar, sehingga anak dilatih untuk mengembangkan spasial visual
memiliki kemampuan mengingat atau memori. Kedua, kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana anak mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika dalam bermain, anak belum mampu untuk bermain dan menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, maka anak dapat dibimbing dan diberi arahan oleh gurunya. Ketiga, kecerdasan intrapersonal. Melalui permainan dapat berinteraksi dengan orang lain, seperti dengan gurunya atau teman sebayanya. Sedikit demi sedikit, anak dapat berinteraksi dengan orang banyak.